Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes. Masih ya bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan. Itu doa Gondes buat sahabat aku dimanapun berada. Oke, masih di prediksi percintaan general reading. Apakah dia akan menikahimu? Ya, tapi seperti biasa ya, Gondes akan uh, menyiapkan pilihan untuk mempermudah sahabat menyalurkan energi di mana melalui pilihan-pilihan. Di sini kondisi sudah siapkan. Ada Barbie berbaju biru, rambut pirang. Ada Barbie berbaju merah, rambut biru, ya. Ada Barbie berwarna ungu, berambut ungu di ketiga ya, di angka pilihan ketiga. Dan ada Barbie berbaju kuning, berambut coklat. Oke, ini hanya sebagai pilihan untuk mempermudah sahabat menyalurkan energi. Jadi silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sesuai yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut kepercayaan sahabat semuanya. Ya, oke. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah memilih ya. Sekarang kita akan mulai untuk file yang pertama atau pilih yang pertama di Barbie berbaju biru berambut pirang ya. Ini hanya sebagai pembeda saja. Kemudian saya akan taruh di sini, oke? Kita akan lihat perasaan dia dulu. Apakah dia akan menikahi kamu ya? Apakah dia akan menikahi kamu? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu inginkan. Mau dinikahin atau tidak? Berdoa yang terbaik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maksudnya apakah dia akan menikahi kamu? Ada the devil. Ada the lover. Oke. Kita akan ambil 5 ya untuk perasaan dia, mewakili perasaan dia. Ada Three of Cups. Dan ada the Wood. Oke. Dan ada Justice. Oke. Bicara tentang perasaan dia, ada keinginan, hasrat ya. Awalnya mungkin kalian suka sama suka, kemudian menjalin sebuah komitmen sebagai sepasang kekasih. Tetapi di sini ada triparty atau hubungan segitiga, cinta segitiga. Tapi ingat, cinta segitiga itu bukan berarti dia mempunyai yang lain atau mempunyai pacar yang lain, tapi sebagian ini dikarenakan adanya triparty. Yang dimaksud di sini ada yang sebagian karena hubungan dengan anaknya atau lebih memberatkan orang tuanya, atau memang benar-benar ada triparty. Yang terlihat di sini triparty karena ingin kembali pada seseorang yang sudah pernah putus hubungan, seperti itu. Jadi sisi lain ya, ini bisa vice versa, tapi ini bisa energi kamu yang mempunyai triparty ya, ya. Dan dia juga sudah bercerai gitu. Tetapi ini kita bicara tentang dia. Awalnya kalian hubungannya didasari suka sama suka, kemudian menjalin sebuah komitmen sebagai sepasang kekasih, terus kemudian tetapi di hubungan ini ada namanya hubungan segitiga ya. Kenapa? Karena dia masih ingin kembali dengan orang yang pertama sebelum kamu itu ya, seperti itu. Sekarang kita lihat apakah dia ingin menikah dengan kamu. Tapi di perasaan dia nih, di perasaan dia yang paling dalam, dia akan terhubung lagi dengan pasangan yang pertama gitu.
Maksudnya pasangan yang pertama itu pasangan mantan istri, tetapi ada juga yang dia triparti ini dengan anak-anaknya, dengan mantan istrinya atau dengan rumah tangganya yang dulu tapi sudah cerai, dan dia lebih memberatkan pada anak-anaknya gitu. Ada hasrat menikah dengan kamu. Hubungan kalian sendiri sebetulnya kemarin cuma suka sama suka, kemudian terjalin sebuah komitmen, tapi kita lihat apakah dia ingin menikah dengan kamu, apakah dia akan menikahi kamu atau tidak, hanya sebatas pacaran senang-senang gitu aja ya. Kita lihat ya. Ada yang sebagian memang akan balik dengan orang pertamanya. Ini ada the emperor. Ada yang sebagian memang ingin kembali pada pasangannya ya, karena tripartit, tapi ada sebagian yang memang ini ada hubungannya tripartit tapi dengan orang masa lalu, yaitu anaknya gitu ya. Dia masih lebih memberatkan dengan anaknya, jadi belum tapi tetap kamu terhubung sebagai sepasang kekasih gitu loh. Paham ya? Paham. Ada harapan buat kamu, karena the Aries ini, the emperor ini, si dia berharap. Kita lihat dulu apakah dia akan menikahi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia akan... Semoga kamu bertahan dengan dia ya. Maunya dia seperti itu. Saat ini dia lagi benar-benar mencari kebenaran hatinya itu sebetulnya seperti apa sih. Apakah memang benar cinta sama kamu, atau lagi mencari jati dirinya untuk memberikan sebuah kepastian untuk kamu ya. Oke, satu lagi. Dia tetap akan bertahan buat kamu dan berharap buat kamu, tapi ada belenggu. Nah, ini artinya dia masih lebih memberatkan pada anak-anaknya. Ini yang menjadi belenggu ya, yang menjadi belenggu. Akan menikahi, ada harapan untuk dinikahin ya. Masih ragu-ragu. Kalian berdiri dengan usianya lebih muda dengan kamu ya. Ini seseorang ini lebih muda dari kamu. Dia pernah punya mantan, dan dia saat ini lebih bertahan untuk anak-anaknya dari hasil pernikahan dengan orang terdahulu. Dan untuk kamu, apakah dia akan menikah dengan kamu, dia the emperor ini mempunyai sebuah harapan untuk tetap bertahan sama kamu, tetapi di mana dia saat ini lagi terbelenggu oleh sebuah tanggung jawab terhadap triparti ini, yaitu anak-anaknya seperti itu, atau keluarganya, karena di sini ada batasan juga kan. Ini yang membatasi dia untuk belum bisa menikahi kamu, belum bisa mengambil keputusan. Di sini belum bisa mengambil keputusan ya, karena masih ada triparti satu, yaitu keluarganya dan mantan istrinya, dan di sini ada belenggu ya. Di sini justice ini sebetulnya belum saling mengetahui ya, keluarga dari dia itu belum mengetahui kalau si pasangan kamu atau yang orang kamu pertanyakan itu belum tahu kalau sudah terpisah. Jadi masih ada belenggu, dan dia belum bisa menyampaikan pada belenggu ini untuk jujur bahwa dia sudah tidak ada hubungan sama mantannya itu, dan saat ini sepertinya baik-baik aja dan nggak tahu kalau dia menjalin hubungan sama kamu seperti itu. Tetapi dia berharap sama kamu suatu saat dia bisa menemukan dan bisa membuka tabir ini kepada orang tuanya atau keluarganya atau anak-anaknya, bahwa kalian akan ada harapan ke depan untuk menuju sebuah ke jenjang lebih tinggi. Tapi yang mau menikah belum ada kepastian dari dia, karena dia masih dalam keadaan ragu-ragu. Dia harus menyelesaikan ini dulu, triparti dan belenggu lingkungan ini, dari keluarganya dia, dari orang tuanya, dari status sosialnya, seperti itu ya. Oke, sekarang Gondes akan coba untuk buka pesan buat kamu. Ada harapan aja sih, tapi kamu Gondes minta jangan terlalu baper ya. Ini adalah prediksi, tetap kembali pada kekuasaannya Allah, kekuasaan Tuhan Sang Maha Sempurna, karena pengetahuan yang tertinggi adalahnya pada Allah, dan Allah yang akan mengizinkan tidaknya ya, seperti itu. Jadi seperti ini loh prediksinya. Dia ada harapan dan ingin bertahan sama kamu terus, tapi belum bisa menentukan sifat karena ada belenggu dan ada triparti
ya, yaitu mantan. Tadi kayak gimana ya, urusan dengan mantan tuh masih ada anak-anak kayak gitu-gitu. 05. Ya, ini buat kamu ya, ada kesulitan di sini. Karena dia juga nggak ada keberanian untuk menyampaikan perasaan ya. Kamu jangan baper ya. Apapun yang terjadi, cintai dia karena Allah, itu yang sebaiknya. Jadi kamu jangan baper, serahkan doamu pada Sang Maha Kuasa, tetapi paling tidak kamu harus tetap menjaga yang dinamakan hubungan, karena di sini juga dia sebetulnya ya mau sih, cuman masih ada banyak belenggu yang harus dia selesaikan. Bersyukur dalam setiap keadaan. Ada kesulitan ekonomi juga dia ya di sini, status sosialnya, dan ada anak yang harus dia urus terlebih dahulu ya sebelum mengurus diri sendiri. Kamu harus introspeksi diri. Nah, ini yang paling penting. Jangan baper, tetap serahkan pada Sang Maha Kuasa. Cintailah dia karena Allah, agar semuanya baik-baik saja dan tidak membuat kamu terpuruk jauh seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk saat ini, saat diprediksi ini atau di reading ini, dia memang benar-benar ingin bertahan untuk kamu dan berharap nanti suatu saat bisa bersama, tetapi saat ini dia masih kesulitan untuk menyampaikan niat baiknya kepada keluarganya. Terus dia masih dalam keadaan status sosial atau ekonomi yang masih dalam keterpurukan atau kesulitan, dan dia juga masih harus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang, kalau yang kalian adalah feminim, berarti dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai seorang bapak atau orang tua tunggal karena mereka sudah bercerai ya. Kalau yang menonton adalah maskulin, artinya si feminim ini ya, orang kamu pertanyakan ini, wanita ini masih harus menyelesaikan dan harus menyelesaikan belenggu-belenggu semua, karena dia juga dalam keadaan terpuruk seperti itu ya. Oke. File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu ambil hikmahnya, fokuskan kepada Sang Maha Kuasa, bermohon, berserah diri, dan kita sebagai umat hanya diwajibkan untuk berusaha sebaik-baiknya. Oke? File 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Gones Mendes, Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Kita akan melanjutkan untuk menebar kartu ya, mensyafal menebar kartu di pilihan yang kedua atau file yang kedua. Di sini ada boneka Barbie ya, ada Barbie berambut biru, berbaju merah. Oke, ya kita akan coba untuk mensyafalnya. Kita letakkan di sini dulu. Apakah dia akan menikahi kamu? File yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Apakah dia akan menikahi kamu? Oke, jumping. File 2, halo. Ada next of wands. Ada pergerakan yang terburu-buru. Ini perasaan dia ya. Kita bicara tentang perasaan dia dulu. Harus sabar menurut dia ya. Dia sabar, tidak terburu-buru. Dia memiliki cinta yang besar buat kamu. Karena ada beban tanggung jawab yang dia harus pikul terlebih dahulu. Ya, mungkin dia anak sulung atau dia single parent yang harus bertanggung jawab ya. Di sini ada triparty masalahnya. Ya benar, dia sosok seorang single parent atau seorang anak sulung yang memang harus berbagi kasih tanggung jawab dengan kedua atau keluarganya ya. Di sini ada apa gini nih. Dia mempunyai beban tanggung jawab untuk orang ketiga ini. Single parent, kalian berdiri dengan single parent yang mempunyai anak mungkin.
Kalau kamu sulung, kalau kalau dia sulung, dia mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang pasti seperti itu. Dia tidak perlu terburu-buru, dia harus menyelesaikan kewajibannya dulu sebagai seorang yang bertanggung jawab, karena punya beban tanggung jawab, dan dia tetap akan sabar menunggu, menanti, ya, menanti saat-saat itu akan terjadi. Kita lihat, ini perasaan dia yang, tapi dia tetap mencintai kamu, ya. Dia punya cinta yang besar buat kamu, cinta yang banyak buat kamu. Ada Nine of Cup, tapi kita akan lihat apakah dia akan menikahi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Des kok nggak pernah detail ton, Des, kalau itu Des kok nggak pernah jabar gitu, Des nggak pernah menebar kartu banyak. Enggak, Kondes akan mengambil 5 untuk mewakili perasaan dia dan 5 untuk klarifikasinya. Itu saja. Masih galau dia, ya, masih galau, tapi dia mempunyai cinta yang buat kamu, mencintai yang besar buat kamu, ya. Ada kerinduan yang dia punya di sini. Ada cinta, ada rindu, ada kasih sayang. Tetapi dia lagi galau. Kalau ditanya apakah dia akan menikahi kamu, dia masih belum bisa menjawab, ya. Tapi dia yakin suatu saat nanti, ya, kita akan lihat apa keyakinan dia itu apa. Suatu saat nanti adalah mempunyai sebuah keinginan. Ego, di sini ada ego, ya. Queen of Wands itu bisa diartikan tidak suka untuk saat ini, ya, mengambil keputusan untuk memberikan jawabannya, tetapi yakin suatu saat nanti dia akan menjawabnya. Kayak ngegantung, ya, Des, bukan digantung. Pacaran atau kebersamaan itu bukan berarti kita menuju ke pernikahan, ya. Bisa jadi saling menjajaki gitu. Oh, begini. Dia tidak ingin terburu-buru, tidak ingin segera memberikan sebuah kepastian dengan kamu untuk menikah atau tidaknya, tapi yang pasti dia benar-benar mencintai kamu, benar-benar punya sayang buat kamu, dan dia akan menunggu waktunya nanti di saat sudah tepat. Karena saat ini dia harus menyelesaikan kewajibannya sebagai single parent, ya. Kalau yang single parent, kalau yang anak sulung, ya, atau tulang punggung, dia harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, ya. Untuk pernikahan sendiri dia masih belum bisa menentukan sikap, ya, dan dia tidak suka terburu-buru, tapi yakin suatu saat nanti semuanya akan berjalan sesuai dengan waktu. Akan menikahi aku enggak, Des? Kita akan lihat, ya. Semuanya akan berakhir dengan bagus dan baik. Yang tepul itu adalah dari ada yang namanya awal kebahagiaan, awal cinta yang mempunyai mendapatkan sebuah tujuan, ada materi yang bagus, itu semua sudah dia mungkin ini yang membuat dia galau, ya, karena mencintai seseorang atau menghalalkan hubungan itu tidak cuma sebatas you love me, me love you gitu, enggak, ya. Aku cinta kamu atau kamu cinta aku, bukan, tetapi harus untuk, terutama untuk maskulin, ya, harus betul-betul siap mental, fit, siap segalanya seperti itu, ya. Untuk materi bisa dicari berdua, tapi mental semuanya harus dipersiapkan, ya, untuk file yang kedua. Yes, semua akan berakhir baik-baik saja suatu saat nanti, tapi kamu diminta untuk sabar menunggu dan jangan terburu-buru. Dia sendiri masih akan menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang single parent atau seorang tulang punggung, ya. Oke, ya. Jadi seperti itu, semua akan baik-baik saja. Diminta kamu untuk lebih bersabar, tetap, ya, jangan baper. Terus ini readingan punya aku banget. Jangan baper. Ini prediksi, ini adalah gambaran, ini adalah clue buat kamu, bahwa kamu bisa menjadikan hal ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini, ya, dan kurang detail atau kurang yakin, karena ini adalah general reading, ya, energi dari segala penjuru, silahkan personal reading seperti itu, ya. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya ditunggu. Bye. Tapi Des, ya, ada yang membisikkan pesannya belum buat aku. Oke, pesan buat file yang kedua, ya.
Kondes akan coba shuffle, mengambil 5 pesan buat file yang kedua. Oke, sabar, aku cariin dulu. Acak. Nah, itu 2, 3, 4, 5. Kondes perlu sampaikan, kalau Kondes tidak mengambil kartu banyak-banyak ya, akan membuat kalian pusing saja. Kondes akan mengambil intinya dan menyampaikannya pun secara vulgar, tidak pakai sesuatu yang berlebihan, karena Kondes sendiri juga nggak bisa bahasa-bahasa yang aneh-aneh ya. Inilah adanya ya, semoga berkenan. Angka 19 ini Kondes nggak tahu ini momen apa yang terjadi di angka 19, tapi yang pasti hanya kalian ada mungkin tanggal lahir atau hari jadian atau hari komitmen atau ya atau pertemuan ya. Di sini 19 sendiri diartikan sebagai 10, yaitu dimaknai kelimpahan. Bisa dijadikan juga rumah tangga ya. Mengapa harus putus asa? Nggak harus putus asa. Semua pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Selebihnya kamu hanya berusaha saja. Hidup adalah perjalanan, itulah anggap ya bagian dari perjalanan hidup ini. Hidup kamu adalah ini, termasuk namanya apa, percintaan. Nah, Kondes mukanya ini yang kedua nih. Jangan suka mempermainkan hubungan. Kalau kamu nggak fokus hubungan sendiri, kalau orang yang memang nggak niat berhubungan, mempunyai hubungan, jangan pacaran ya. Ada inisial C, Charlie ya, mungkin pacar kamu C atau nama depan kamu C, atau yang pasti C ini adalah sosok yang tertarik Indonesia karena paling banyak gitu, jadi dia keluar gitu ya. Oke ya, kalau kalian ada di ranah ini silahkan. Kalau kurang detail, ini kurang detail aku personal reading, silahkan personal reading. Oke. File 2. God bless you. Allah berkatimu. Ya, bye. Love you. Halo, masih bersama Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa di file yang ketiga. Di sini ada BRP berbaju ungu, ya, purple, dan punya rambut juga ungu. Oke. Apa ya, di filosofinya ini genders ya. Tapi sebenarnya kalau Gondes mengarah ke warna ungu itu bukan genders ya atau single, tetapi kalau Kondes memaknanya sebagai bentuk apa ya, filosofinya itu religius gitu, lebih ke arah religius gitu ya, seperti itu. Oke, Kondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa kepada Allah SWT, memohon yang terbaik ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia akan menikahi kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada death. Next of Pentacle, stuck ya, hati-hati, lebih ke hati-hati. Ini perasaan dia ya, kita bicara tentang di tebaran pertama adalah perasaan dia. Ten of Pentacle, bahagiaan, cinta yang besar, kelimpahan ya, bisa dibilang kelimpahan. Beban tanggung jawab, rumah tangga ya. Di sini ada kebimbangan. Apakah kalian berdealing dengan seseorang yang sudah mempunyai pasangan atau rumah tangga? Iya, di sini ya terlihat sekali. Dan di sini dia ingin membuka lembaran baru. Saat ini dia lagi mempunyai beban masalah
yaitu sebuah kebimbangan terhadap kelanjutan rumah tangganya atau bermasalah ya. Jadi lebih dibilang hati-hati. Dia ingin melupakan segala sesuatu yang masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Karena apa? Di sini ada masalah tentang rumah tangganya. Dan kemudian di kesempatan saat ini dipertemukan dengan kamu. Ya, tapi dia masih dalam keadaan bimbang. Karena dia masih punya beban tanggung jawab untuk rumah tangganya. Jadi kalian berdiling dengan seseorang yang memang sudah punya rumah tangga atau pasangan ya. Dan dia akan hati-hati karenanya, karena masih ada masalah seperti itu. Ya, dia ingin menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Saat ini dia sendiri masih dalam keadaan bimbang seperti itu ya. Berdasarkan saffron untuk klarifikasinya, apakah dia akan menikahi kamu? Kalau ditanya tentang perasaan cintanya ke kamu, iya, dia mempunyai perasaan cinta ke kamu. Bahkan mungkin lebih besar dari kamu ya. Tetapi dan dia ingin membuka lembaran baru ya. Tetapi yang terlihat di sini tuh dia tuh masih punya beban masalah dengan rumah tangganya. Beban tanggung jawab ya. Gitu. Seperti itu. Rumah tangga itu bisa apa dia single parent bukan. Tapi dia punya masa lalu yaitu rumah tangganya. Gitu. Saat ini dia lagi bimbang, lagi galak, bukan galau, lebih ke yang terbaik itu bagaimana gitu. Dia mencintai kamu, tapi dia punya rumah tangga seperti itu. Tapi dalam rumah tangganya itu dia ada sedikit masalah tentang beban tanggung jawab yang sangat berat karena istrinya mungkin pasangannya itu seseorang yang terlalu menuntut ya, seperti itu. Karena kita akan lihat apakah dia akan menikahi kamu. Ini kita lihat ya. Fokus ya. The Express, kesenangan dunia, the harapan ya, lebih cenderung ke kesenangan dunia hubungan ini ya, lebih ke kesenangan dunia. Ada Save of Wands ya. Ada juga sih perjuangan yang dia lakukan, tapi terlihatnya hanya sebatas kesenangan dunia aja yang bersama kamu, karena dia masih ada ikatan dengan seseorang atau dengan orang selain kamu ya. Dan kayak intermezzo gitu ya kamu dia. Ada The Lord of Shadow ya, ada The Lord of Shadow. Dia akan meninggalkan kamu nanti suatu saat. Pergi. Kita akan lihat. Queen of Wands, karena memang sebenarnya ya cuman sebatas kesenangan aja sih, tidak untuk serius. Ada di dasar hatinya sendiri sebetulnya ya, kalau untuk menikah dia tidak ingin seperti itu, tidak ingin menikahi, jadi tidak ingin menikahi kamu ya, hanya untuk kesenangan dunia. Seven of Atom ya kan, karena dia masih memikirkan masa lalu dia, orang sebelum kamu, maksudnya seperti itu ya. Kondes bilang pasangan dia yang ada sebelum kami itu, Kondes bilang di sini adalah orang yang terlebih dahulu. Itu berkaitan masa lalu, ada di belakang hubungan kalian itu orang masa lalu. Dia belum bisa move on, meninggalkan pun belum bisa, karena masih ada beban tanggung jawab dan ada ikatan ya, ada ikatan rumah tangga di sini ya, ada pasangan. Jadi sebelum ketemu kamu tuh memang sudah ada yang lain gitu. Memang kadang-kadang dia terpikir untuk membuka lembaran baru kalau saya menyadari tentang masalah-masalah dia, tentang beban tanggung jawabnya dia kepada seseorang ini. Tetapi makanya dia lebih hati-hati.
terhubung dengan kamu, tapi dia hati-hati gitu loh. Karena apa? Dia memikirkannya itu masih ada kebimbangan di hatinya, karena dia masih ada, ini orang yang sangat dicintai loh, rumah tangga, dan dia juga cinta sama kamu. Tetapi kalau dijabar, dia hubungan sama kamu tuh hanya untuk kesenangan aja gitu, kesenangan aja ya di sini. Walaupun terkadang terlihat dia berjuang untuk kamu, tetapi tidak, nanti dia akan meninggalkan kamu. Karena sebetulnya kalau diajak menikah, dia mungkin akan tidak menyukai, karena dia belum bisa melupakan ini. Cintanya lebih ke ini. Satu, sudah ada ikatan. Dua, ada anak ya, dan ada tanggung jawab, seperti itu ya. Nah terus ya, hanya sekedar nyaman aja sama kamu itu, alami, nyaman, kenyamanan aja, bukan untuk serius untuk bersenjang sana gitu. Yang memilih file 3 ya, kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, karena ini adalah general reading, jadi energi dari berbagai macam energi di mana kalian menemukan video ini ya, silahkan personal reading, artinya pure energi sahabat semua ya. Jangan lupa ya, tetap fokus pada Sama Kuasa, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kita hanya sebagai umat diwajibkan berusaha, 50%-nya lagi adalah kuasanya. Diizinkan atau tidaknya itu adalah kehendaknya. Jadi kita harus yakin dan yakin, dan kita harus banyak introspeksi diri. Kalau memang ya kamu cinta dia, berdoalah tetap yang terbaik ya untuk hubungan ini, seperti itu. Jangan pesimis, tetap optimis. Segala sesuatu masih ada di atas sana. Sang Maha mengizinkan, Sama Kuasa membolak-balikan hati manusia. Saat di reading seperti ini, saran kuda sendiri lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, mohon diberikan yang terbaik untuk hubungan ini. Dan yang pasti ya, cintailah dia karena Allah. Jangan pesimis, pasrah boleh, tapi jangan menyerah dalam keadaan. Artinya berusaha, dan selebihnya biar kuasanya ya. Oke. Sekarang kalian akan shuffle untuk pesan buat yang memilih file 3. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Kemudian sekarang buka satu persatu pesannya. Pada angka 19 dimaknai apa sih, momen apa yang terjadi di angka ini gitu aja ya. Pertamanya kita akan lihat ini sebagai momen apa yang terjadi di angka 19, atau kelahiran, ataukah kalian dipertemukan tanggal sekian, atau kalian menjalin hubungan komit di tanggal 19, atau ini bisa dimaknai sebagai angka 10 itu kelimpahan cinta kamu dia itu. Tetapi di angka 10 ini bisa dimaknai angka 1 yang artinya berdoa, bermohon, berserah diri pada Sama Kuasa ya, seperti itu. Cinta itu tanpa syarat, seperti itu ya. Biarlah nanti cinta itu datang dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya, terbukti dengan sendirinya. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Dia merindukan kamu ya, untuk kesenangan dunia saat ini yang Gunes lihat seperti itu. Tapi suatu saat nanti, kalau misalkan ya ada sesuatu hal dia kembali ke sini, dia akan meninggalkan kamu. Ada orang ketiga, yaitu pasangannya. Ini untuk yang sudah pasangan ya. Pasangan itu bukan berarti istrinya, tapi juga bisa dibilang pacarnya, seperti itu. Curiga, kamu selalu curiga di sini. Hati kamu selalu berkecamuk tentang kok dia tiba-tiba cuek, Yandes, kok dia tiba-tiba nggak ngerespon aku, Yandes, kok tiba, karena dia banyak beban masalah. Jadi doakan dia yang terbaik, dan kamu pun berdoa untuk diri kamu sendiri yang terbaik. Cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah, agar kamu tidak merasakan tersakiti sekali di saat terjadi sesuatu yang gak kamu inginkan ya. Oke, file 3. Kalau kalian ada di ranah ini, silahkan personal reading. Di sini kalian lihat ada energi daripada Scorpio ya, lebih beratnya ke Scorpio di sini ya, dan ada Leo ya.
Oke sahabat file 3, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu kembalikan pada Sang Pencipta. Kalau memang kamu berharap kepadanya untuk bisa memiliki dia, berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Kalau memang kami ingin melepaskannya, berdoa kepada Maha Kuasa. Karena segala sesuatu Allah yang kuasa ya. Walaupun kita berusaha sekemampuan kita, Allah tidak mengizinkan, apapun yang ada di dunia ini tidak akan terjadi. Oke? God bless you file 3. Allah memberkati. Amin. Masih bersama Kondes Mendes tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Di sini ada Barbie ya, berbaju kuning dan berambut coklat. Ini adalah file 4 ya. Oke. Apakah dia akan menikahi kamu? Kondes akan coba shuffle untuk melihat perasaan dia yang sesungguhnya apa gitu ya. Oke. Fokuskan hati ya, dan fokuskan pandangan saat Kondes men-shuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Yang belum like dan komen ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang jangan lupa like-nya, komennya ya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru Kondes. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia akan menikahi kamu? Ini adalah general reading, jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang disahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ada The Hangman, ada Six of Cup, ada Seven of Swords, kemudian ada The Fool, ada Ace of Wands. Dia masih bingung kok, dia belum bisa mengerti siapa yang mau dituju, karena hubungan ini sebetulnya hanya perselingkuhan ya, identik dengan perselingkuhan dengan orang masa lalu ya. Dia punya orang masa lalu ya. Jadi dia punya masa lalu, dan hubungan dengan kamu ini ya dia berbagi cinta aja sama kamu, sama dia gitu ya. Dia masih ada hubungan dengan orang masa lalu, tapi menjalin hubungan dengan kamu, apa ibaratnya ya, namanya ya selingkuh, kata kasarnya seperti itu, tapi kata halusnya berbagi kasih gitu. Tapi terlihat indah ya semua ya, terlihat indah. Bersama kamu pun akan terlihat indah sekali, karena memang dia menikmati gitu ya. Itu yang dia lakukan dalam tindakan. Jadi bukan kamuflase sih, bukan kamuflase, cuman dia bisa meletakkan di mana saat bersama kamu harus begini, saat bersama dia harus begini gitu, karena dia punya orang masa lalu loh. Ini masih jalan, ini masa hubungan triparty ya, boleh seperti itu, tetapi ini lebih ke arah dia itu sama orang masa lalu itu apa ya, sudah tidak terlalu erat gitu. Jadi sudah tidak terikat sekali gitu, jadi kayak masing-masing tapi masih jalan gitu. Terus ya seperti itu, masing-masing tapi masih jalan, saling masih sayang. Karena apa? Karena si dia ini tidak bisa meninggalkan orang masa lalu, masih belum bisa move on dengan orang masa lalu, tetapi dia menjalin hubungan dengan kamu juga, dan baik-baik saja ya. Yang dia lakukan semua baik-baik saja dan indah gitu loh. Tapi emang bullshit deh, ini gila gitu ya. Tapi mungkin karena kerapihannya itu kamu nggak ngerti gitu loh. Sebetulnya hati dia sendiri itu belum ngerti tujuannya ke dia itu kemana, tujuan hidup itu ke orang masa lalu atau ke kamu. Dia masih the hangman
ya, kayak masih bingung mau menentukan sikap gitu. Seperti itu, kita lihat apakah dia akan menikahi kamu, akan memilih kamu untuk menjadi pasangan hidupnya atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan coba deh ketebak kartu penasaran gitu. Kita ambil garis besarnya aja. Next of Swords. Dia melarikan diri untuk menyongsong. Ya, ini kan membawa senjata panah ya. Ada burung elang di situ, tetapi di sini ada motor. Dia menyongsong itu ya, berani gitu loh. Berani melangkah gitu. Berani melangkah. Pikirannya itu terlalu berani mengambil sebuah tindakan gitu. Jadi antara tindakan dan sama ini memang sinkron gitu loh. Ya jalan gitu, balance gitu. Ya memang dia yang dia mau itu gitu loh. Tapi untuk menentukan sikap dia belum bisa. Mana yang harus dia pilih. Seperti itu. Ya, tapi dia tetap akan bertahan sama kamu sih. Kan tetap bertahan sama kamu. Kita lihat dulu tetapi. Karena dia pernah kecewa dengan orang masa lalu. Dia pernah dikecewakan oleh orang masa lalu, tapi nggak bisa meninggalkan gitu, nggak bisa move on, terlalu banyak kenangan mungkin ya. Dan di sini masih ragu-ragu gitu. Jadinya tetap akan bertahan dengan kamu karena dia juga belum bisa mengambil sebuah keputusan untuk menikah atau tidak ya dengan kamu. Kita lihat lagi. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. 7 of Pentacle, dia akan dengan sabar menunggu sampai memang benar-benar dia bisa memutuskannya, dan kamu juga diminta di sini agar setia menunggu sampai pada akhirnya dia bisa menentukan sikapnya. Sekarang ibaratnya kalau dia minta itu, sabarlah menunggu aku. Aku masih punya banyak masalah dan aku harus menyelesaikan masalah ini karena aku sendiri belum bisa move on atau belum bisa healing dari orang masa lalu ya. Walaupun orang masa lalu itu mengecewakan aku, seperti itu dia pikirannya, tetapi aku tetap akan bertahan untuk kamu dan semoga kamu pun bertahan untuk aku. Untuk menikahi kamu aku belum bisa menentukan sikap karena aku sendiri di sini masih ada namanya dibilang itu apa ya, belum bisa move on ya. Daripada kamu nanti tak cintai, tak nikahi, tapi aku pikirannya masih kemana, tolong tunggu aku biar hasilnya nanti lebih bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu mau dia. Ada 9 of Cups, dia sangat sayang sama kamu ya, sangat sayang sama kamu, seperti itu yang dia rasakan, seperti itu. Jadi belum ingin menikah, masih banyak yang harus dia pikirkan di sini ya. Orang masa lalu ini memang mengecewakan dia, tapi mungkin banyak kenangan yang membuat dia itu nggak bisa ngelupain ya. Jadinya dia akan tetap bertahan untuk hubungan ini dan kamu diminta bersabar, seperti itu ya. Gimana menurut kalian? Apakah ini ranah kalian? Oke, jadi kamu harus lebih bersabar kalau memang kamu ingin menunggunya, tetapi semua kembali kepada sahabat semua. Karena apa? Rasa ada punya kamu, yang menjalankan adalah sahabat semua ya. Jadi introspeksi, renungkan dan pertimbangkan ya, yang pasti begitu. Konde sarankan seperti itu, jangan sampai menyesali kemudian hari, atau jangan sampai kalian itu terlalu membuang waktu yang percuma. Karena kalau yang menonton adalah feminim ya, wanita itu lebih cenderung dikejar deadline ya. Deadline gimana deh maksudnya? Ya karena wanita itu kalau menikah nggak cuma sekedar menikah aja, butuh waktu, butuh kayak ibadah fisik gitu ya kan. Merawat anak juga harus dengan dalam kondisi yang bagus. Kalau nggak sehat-sehat anak-anak kita bagaimana? Nah itu, jangan membuang-buang waktu cuma untuk hal-hal yang tidak jelas gitu aja. Oke? Kalian rasakan, coba
tebar pesan buat yang memilih file keempat. Berdoa tetap, bermohon yang terbaik tetap, positive thinking tetap, waspada tetap, dan cintailah segala sesuatu yang ada di dunia ini karena Allah, atau menurut keyakinan sahabat semua. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, kita nggak terlalu terluka. Kenapa? Kita kembalikan pada Sang Maha Kuasa. Karena Allah berkenan membolak-balikan hati manusia. Saat ini tidak sayang, besok bisa sayang. Saat ini sayang sekali, besok bisa tidak sayang. Dan yang kamu bayangkan itu terbaik, belum tentu baik buat Allah, tapi yang terbaik buat Allah pasti terbaik buat kita semua. Oke, sekarang saya akan buka pesan buat file yang keempat. Ada angka 11. Ini momen apa yang terjadi di angka 11 ya? Mungkin tanggal lahir, atau kalian jadian ya kan, atau kalian berkomitmen gitu, seperti itu. Tapi ini bisa dimaknai angka 2, yaitu hubungan horizontal, bahwasanya kalian berdua itu hanya terjalin sehubungan dengan manusia dengan manusia, atau umat dengan umat ya, yang mau menaruh cinta, tapi selebihnya adalah memang kuasanya. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia. Kasih sayang, nah di sini juga berbagi kasih sayang kalian ya. Kembali ada 02. Ini momen apa? 02 ini yang pasti ini adalah kalian yang tahu ya. Mungkin bulan lahir kalian, atau bulan lahir dia, atau bulan jadian. Dan bisa dimaknai sebagai hubungan horizontal ya, terjalinnya antara cinta manusia dengan manusia, seperti itu. Saling cinta. Di sini memang saling cinta. Karena dia bertahan buat kamu, tetapi dia juga masih belum bisa move on dengan orang masa lalu. Ada kebahagiaan, ada kelimpahan, bukan kelimpahan tapi lebih ke kerinduan, atau merindukan. Dia merindukan kamu dan dia selalu mencintai kamu, tetapi untuk mengambil sebuah keputusan apakah dia akan menikah dengan kamu belum bisa, karena dia harus membutuhkan pertimbangan dan memang harus dengan penuh kesabaran ya. Oke, file 4 semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap jalani hidup dengan positive thinking, terutama pada Allah SWT atau Tuhan kita. Karena apa? Allah tahu yang terbaik buat kita mana ya. Apakah kamu terbaik buat dia atau tidak, atau dia baik buat kamu atau tidak ya. Allah Maha tahu, jadi serahkan harapan kamu kepada Allah, jangan pada manusia ataupun yang ada di dunia ini. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tonton terus video-video selanjutnya ya. Tetap optimis. Ada kesalahan dalam kondisi mendasar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.